Jangan belajar ilmu agama dengan tujuan memperoleh harta, memperoleh jabatan, atau memperoleh popularitas. Itu. Jangan ya sudah, jalani saja. Jalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Semua itu sudah diatur Tuhan. Rezeki kita sudah diatur Tuhan, jabatan kita sudah diatur Tuhan. Suatu hari di tahun 1986, Mbah Lim, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Muttaqin Pancasila Sakti, Klaten, Jawa Tengah, bersilaturahmi ke rumah keluarga besar Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim di Matraman, Jakarta Pusat yang ditemani oleh Gus Dur. Tidak lama kemudian menyusul Solahuddin Wahid yang datang bersama Umar Wahid. Ketika Mbah Lim melihat Gus Solah, ia langsung berdiri sembari berkata, "Nuhun sewu," sambil menyerudukkan kepalanya ke perut Gus Solah. Mbah Lim memanggil Gus Solah, "Kiai Tebu Ireng, Kiai Tebu Ireng. Ini nanti bakal jadi Kiai Tebu Ireng," tutur Mbah Lim dengan kalimat terbata-bata. Namun, kejadian itu disambut tawa seisi rumah karena dianggapnya sebagai guyonan belaka. 20 tahun kemudian, ucapan Mbah Lim menjadi kenyataan. Dalam satu kisah, Gus Solah sowan menuju Kiai Haji Yusuf Hasyim. "Saya ini sudah tua, harus diganti. Saya tanya ke saudara-saudara, ke alumni, dan ke teman-teman, semua mengusulkan kamu menggantikan saya," ujar Kiai Haji Yusuf Hasyim. Mendengar itu, Gus Solah menyampaikan bahwa ia baru diserahi tugas oleh pemerintah untuk menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Aljazair. "Ya, kalau kamu tega, pergilah ke Aljazair," jawab Pak Ud. Gerak cepat dilakukan oleh Gus Solah. Setibanya di Tebu Ireng pada 12 April 2006, Gus Solah mengadakan pertemuan yang dihadiri Kiai Yusuf Hasyim dan keluarga besar Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Tebu Ireng. Dari hasil pertemuan, disepakati bahwa pergantian pengasuh akan diresmikan keesokan harinya bersamaan dengan acara Tahlil Akbar Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dan temu alumni nasional di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Sejak 13 April 2006, Gus Solah resmi menjadi pengasuh pesantren Tebu Ireng. Tugas pokok yang diemban olehnya adalah pengembangan pesantren Tebu Ireng dengan fungsi menjaga keaslian pendidikan pesantren Tebu Ireng. Serah terima kepengasuhan dari Kiai Yusuf Hasyim kepada Gus Solah baru dilakukan pada 26 Juni 2006 setelah semua dokumen pertanggungjawaban siap diserahkan. Membuka lembar baru di pesantren Tebu Ireng. Perbaikan infrastruktur dan fasilitas fisik dengan luar biasa digarap oleh Solahuddin Wahid selama 14 tahun kepemimpinannya. Ada benarnya pernyataan yang pernah disampaikan oleh Kiai Yusuf Hasyim bahwa ke depan pesantren tidak harus dipimpin oleh seorang kiai yang ahli di bidang agama. Pesantren dapat pula dikendalikan oleh seorang pemimpin yang kemampuan manajerialnya bagus. Sebagaimana rumah sakit yang baik tidak harus dipimpin oleh seorang dokter, tetapi dapat pula dipimpin oleh seorang manajer. Peremajaan sarana fisik pesantren. Secara fisik, hingga tahun 2007, kondisi bangunan yang ada dan pondok induk tampak sudah kurang layak lagi. Antara jumlah santri dan fasilitas yang tersedia rasionya kurang mencukupi. Sebagian santri menempati kamar-kamar berukuran 3 x 4 meter yang dihuni sebanyak 7 orang atau lebih. Tidak ada tempat yang memadai untuk istirahat dan belajar. Melihat kondisi itu, Gus Solah sebagai pengasuh merencanakan rencana pembangunan bangunan pondok. Sebenarnya sejak pertengahan Desember 2006, proses pembangunan sudah dimulai tahap pertama. Dalam waktu sekejap, hanya tempo 2 tahun, 5 asrama santri berlantai 2 dan 3 telah dibangun. Juga merenovasi masjid, dapur santri, dan membangun poliklinik untuk umum. Hingga tahun 2011, terus berlanjut pembangunan gedung lainnya. Dalam kesepuhan.
kantor keamanan dulu. Sekarang telah menjadi sekretariat pengurus Pondok Putra. Wisma Abdul Wahid Hashim dulu. Sekarang telah menjadi kamar pengurus. Masjid Tebu Ireng. Atas Komplek D, Al-Jihad, bawah Komplek C, Jaya dulu. Sekarang telah berubah menjadi halaman belakang masjid. Kiri Komplek B Al-Firdaus dan kanan Komplek B Al-Muhajirin dulu. Sekarang telah menjadi tempat peziarah makam Gus Dur. Madrasah Sanawiyah Alim Ulama dulu. Sekarang telah berubah menjadi gedung Jasa Boga. Komplek F Al-Falah dulu. Sekarang telah berubah menjadi Serambi Masjid bagian selatan. Pengembangan selanjutnya adalah renovasi kantor Yayasan Hasyim Asy'ari, perpustakaan, dan auditorium yang selama ini hanya menjadi satu gedung berlantai 2. Gedung baru tersebut diberi nama Gedung Kiai Haji Muhammad Yusuf Hasyim berlantai 3. Unit penerbitan. Untuk meningkatkan minat membaca, menulis, dan berkarya, pada tanggal 1 Januari 2007, Gus Solah mendirikan unit penerbitan yang merupakan lembaga yang berkompeten di bidang pengembangan intelektual santri melalui penerbitan majalah, buletin, dan buku. Pada masa kepemimpinan Gus Solah, majalah diterbitkan kembali secara berkala dan edisi perdananya mulai terbit pada bulan Juli 2007. Pada tahun 2010, mendirikan Pustaka Tebu Ireng, sebuah lini yang ada di unit penerbitan. Pustaka Tebu Ireng menjadi ajang untuk memberikan penghormatan kepada para pendahulunya lewat buku, dengan mengajak para santrinya untuk menuliskan tokoh-tokohnya menjadikan hal yang sangat berarti. Kini, di era kepengurusan baru, Ahmad Fauzan dan kawan-kawan, pada tahun 2015, Pustaka Tebu Ireng memulai kembali memasifkan produknya, yakni mencetak buku-buku baru dengan beragam jenis buku bacaan. Pada awal tahun 2013, Kiai Haji Solahuddin Wahid mendirikan portal resmi pesantren Tebu Ireng. Kehadiran media online, yakni Tebu Ireng Online, sebagai situs resmi pesantren Tebu Ireng, secara aktif mengabarkan berita kegiatan yang ada di pesantren Tebu Ireng dan mengembangkan dunia dakwah di ranah sosial media. Pada tahun 2018, lahirlah divisi perfilman, yakni Rumah Produksi Pesantren Tebu Ireng atau disingkat MAXI. Dengan begitu, unit penerbitan pun berubah menjadi Tebu Ireng Media Group. Rumah produksi ini didirikan atas perintah pengasuh Kiai Haji Solahuddin Wahid untuk mengembangkan minat dan bakat santri sekaligus dakwah Islam. Perihal produksi film, Gus Solah menyatakan sejarah itu harus didokumentasikan agar tidak dilupakan orang. Generasi boleh berganti dan orang boleh mati, tapi sejarah harus tetap hidup dan diingat oleh orang. Karena itu, sejarah harus didokumentasikan. Kini, MAXI telah memproduksi banyak film, mulai dari film Binar pada tahun 2018, Sakinah 2019, Jejak Langkah Dua Ulama, kerjasama dengan Mixpro pada tahun 2020, web series Ujian Hidup 2021, web series Alien Nyantri 2022, dan film Lukotoh yang akan dijadwalkan tayang pada tahun 2023. Pendirian SMA Trend Science. Trend Science digagas sejak tahun 2013 oleh Agus Purwanto, dosen Fisika Teori Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya, bersama Solahuddin Wahid dengan tujuan utamanya, yaitu melahirkan generasi yang tidak sekedar mumpuni dalam bidang sains, tetapi juga kompeten dalam bidang agama, serta menjadikan Al-Quran sebagai basis pengembangan ilmu pengetahuan sains, sehingga terbangunlah sebuah sistem keilmuan sains Islam. Dan diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Haji Lukman Hakim Saifuddin pada 22 Agustus 2014. Hingga pada tahun 2018 mendirikan pula SMP Sains
guna munculnya embrio-embrio ilmuwan muslim yang bisa mewarnai peradaban dunia dengan tetap memegang teguh Al-Quran dan mempunyai keluhuran akhlak. Pendirian lembaga-lembaga di lingkungan pesantren Tebu Ireng. Museum Islam Indonesia Hasyim Asy'ari. Gus Solah pun mendirikan sebuah museum yang bernama Museum Islam Indonesia K. Haji Hasyim Asy'ari atau disingkat MINHA. Poin pentingnya beber Gus Solah, Museum Islam Indonesia menyajikan cerita dengan alur yang gamblang tentang masuknya Islam di Indonesia dengan pendekatan kemanusiaan dan budaya yang dilakukan tanpa kekuatan militer, tanpa kekuatan politik, dan tanpa kekuatan uang. Gus Solah juga berhasil meyakinkan pemerintah untuk membangun tempat parkir seluas hampir 5 hektar di sebelah barat kompleks pesantren, termasuk sarana pendukungnya, seperti tempat istirahat, MCK, warung, kios, dan musola. Dan tempat itu dinamakan kawasan Makam Gus Dur. Balai Diklat Kader Pesantren Tebu Ireng. Lembaga Diklat Kader Pesantren Tebu Ireng didirikan atas dasar kebutuhan akan kader pembina santri dan pengelolaan pesantren yang bukan hanya ditempatkan di Tebu Ireng, akan tetapi juga di pesantren maupun lembaga keagamaan di luar Tebu Ireng. Ini merupakan keseriusan pesantren Tebu Ireng dalam mengemban amanah pendidikan dan pembelajaran untuk para santri serta pembentukan karakter pesantren berbasis Islam rahmatan lil alamin. Selain itu, hal ini sebagai bentuk kepedulian Tebu Ireng dalam membantu penyembahyan lembaga-lembaga pesantren, terutama di daerah, dan syiar Islam di tengah masyarakat, terutama di luar Jawa. SDI Tebu Ireng Insinyur Sudikno. SD Islam Tebu Ireng Insinyur Sudikno berdiri tahun 2013 di atas tanah wakaf almarhum Bapak Insinyur Sudikno seluas 8,7 hektar. Dikelola oleh Yayasan Hasyim Asy'ari Pesantren Tebu Ireng Jombang dengan menggabungkan kurikulum nasional dan kurikulum agama yang diadopsi dari Pesantren Tebu Ireng Jombang. Dalam menanamkan nilai rabbani dan berbudi pekerti dengan menggali multiple intelligence untuk mempersiapkan anak didik menghadapi tantangan masa depan. Dari IKH ke Unhash. Pesantren Tebu Ireng mendirikan Universitas Hasyim Asy'ari pada tahun 1968. Pada tanggal 27 Februari 2011, Gus Solah dipercayai oleh Senat IKH sebagai Rektor Institut Keislaman Hasyim Asy'ari atau IKH, yang beberapa tahun ke depan rencananya akan diubah statusnya menjadi universitas. Gus Solah menerima dengan catatan bahwa Profesor Dr. Haji Haris Supratno bersedia menjadi Wakil Rektor 1. Akhirnya, beberapa tahun setelah itu, beliau memimpin sebagai rektor dan berhasil merubah statusnya dari Institut Keislaman Hasyim Asy'ari menjadi Universitas Hasyim Asy'ari, dan Unhas kembali dalam naungan Pesantren Tebu Ireng. Perubahan status IKH menjadi Unhas sudah dipersiapkan dengan cermat dan matang. Berbagai rencana strategis telah disusun secara rapi, mulai dari target yang hendak dicapai, gambaran potensi yang dimiliki, berbagai kendala yang dihadapi serta solusinya, dan berbagai hal lainnya. Madrasah Mu'allimin didirikan pada pertengahan tahun 2008 oleh pengasuh Tebu Ireng bersama para alumni senior dan para kiai. Sebagai lembaga tafakuh fiddin, diharapkan Madrasah Mu'allimin mampu melahirkan kader-kader handal penerus perjuangan agama. Dibentuknya Madrasah Mu'allimin merupakan respon atas usulan para alumni dan tokoh masyarakat yang menginginkan pesantren Tebu Ireng menghidupkan kembali sistem pendidikan salaf yang telah terbukti mampu mengantarkan para alumninya menggapai sukses dalam berbagai bidang. Pada awalnya, usulan tersebut ditindaklanjuti oleh Gus Solah dengan membentuk tim 11 yang terdiri dari 11 anggota sidang, bertugas menyusun kurikulum, jenjang kelas, dan jadwal kegiatan belajar mengajar Madrasah Mu'allimin. Hasil rancangan tim 11 kemudian dirapatkan bersama para pengasuh pesantren, guru senior, dan alumni. Lembaga Sosial Pesantren Tebu Ireng. Lembaga Sosial Pesantren Tebu Ireng lahir sekitaran tahun 2007. Gus Solah pernah berkata, "Tugas saya sebagai pengasuh Tebu Ireng tidak hanya melayani orang-orang di dalam pesantren semata. Di luar pesantren, khususnya kepada masyarakat, juga memiliki tugas yang sama,
misalnya masyarakat terdekat yang berada di sekitar pesantren Tebu Ireng, juga bagian dari tanggung jawab kita bersama. Lembaga Sosial Pesantren Tebu Ireng, LSPT, kini menjadi jembatan emas antara pesantren Tebu Ireng dan masyarakat, bergerak dari dalam pondok, sekitaran pesantren, meluas ke tempat yang sangat jauh dari jangkauan mata. Berkat lembaga ini, banyak abdi pesantren berprestasi mendapatkan beasiswa, hingga karyawan dan para tenaga pengajar TPQ sekitar pesantren juga kebagian. Pembangunan masjid dan musola, pengobatan gratis bagi orang sakit dan lansia. Di tengah wabah corona, ia juga ikut andil dalam beragam program. Semua dana yang masuk dan terkumpul dikelola untuk program kemasyarakatan. Pusat Kajian Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Pada tanggal 5 Februari 2016, Pusat Kajian Pemikiran Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari Tebu Ireng didirikan. Pusat Kajian Pemikiran Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari Tebu Ireng mempunyai kepentingan dan kewajiban untuk menjaga, melestarikan, mengaktualisasikan, serta mensosialisasikan dan mengimplementasikan pemikiran Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dalam ideologi beragama, berbangsa, dan bernegara. Hal ini dilatar belakangi oleh kondisi global dan domestik yang akan mengancam terhadap integritas dan integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pusat Kesehatan Pesantren. Pusat Kesehatan Pesantren atau disingkat Puskestren berdiri antara tahun 1987 hingga 1988 dengan nama Unit Kesehatan Pesantren atau disingkat UKP. Pendirian UKP tidak lepas dari kerjasama antara pesantren Tebu Ireng dan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Saat itu, fasilitas UKP hanya berupa 1 ruang obat dan 1 kamar periksa. Padahal, guru dan karyawan pesantren yang harus dilayani berjumlah 1.500-an jiwa dan masyarakat sekitar berjumlah 3.500-an orang. Karena itu, sejak akhir tahun 2007, mulai dibangun sebuah poliklinik baru hasil kerjasama pesantren Tebu Ireng dengan Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya. Poliklinik yang diberi nama Pusat Kesehatan Pesantren atau Puskestren Tebu Ireng tersebut berlokasi di antara Masjid Ulil Albab dan SMA Abdul Wahid Hasyim. Poliklinik tersebut telah dibuka untuk umum dengan tenaga perawat dan dokter khusus. Diresmikan pengoperasiannya pada tanggal 9 April 2008 oleh Menteri Kesehatan Dr. Siti Fadilah Supari dan Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya. Operasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau LKMS Tebu Ireng Mitra Sejahtera launching pada tahun 2018. Lembaga sosial pesantren Tebu Ireng ini mulai didirikan pada awal perkembangan masa Kiai Haji Salahuddin Wahid. Dengan adanya LKMS, diharapkan beberapa orang yang masih memiliki pekerjaan dan berkecukupan rendah dapat dibantu oleh para pengusaha yang mampu. SMK Al-Khairiyah Tebu Ireng. SMK Al-Khairiyah Hasyim Jombang pada mulanya berdiri di bawah naungan Yayasan Seblak yang pada tahun 2015 akhirnya dipindah tangankan pada Yayasan Tebu Ireng yang lokasinya bersebelahan dengan gedung Universitas Hasyim Asy'ari sebelum akhirnya ditetapkan di Mojosongo. SMK Khairiyah Hasyim adalah sekolah SMK pertama di pesantren Tebu Ireng dengan jurusan utamanya yaitu multimedia. Sebelumnya, SMK Khairiyah Hasyim bukanlah bagian dari Tebu Ireng, tapi karena ada beberapa hal, SMK Khairiyah Hasyim diambil oleh pesantren Tebu Ireng. Di SMK ini fokus akan pengeditan foto dan film, pembuatan animasi dan lain-lain. Unit Penjamin Mutu Pendidikan Pesantren Tebu Ireng. Unit Penjamin Mutu Pendidikan atau disingkat UPMP merupakan institusi penting dan strategis dalam upaya menjaga dan peningkatan kualitas pendidikan di pesantren Tebu Ireng. Berdirinya UPMP merupakan tindak lanjut dari saran Konsorsium Pendidikan Islam atau KPI kepada pengasuh. KPI memandang pentingnya dibentuk sebuah badan yang bertugas memberi masukan kepada pengasuh di bidang pendidikan. Majelis Keluarga. Majelis Keluarga dibentuk oleh Gus Solah guna untuk mengeratkan, menguatkan peran duriyah, dan memusyawarahkan segala sesuatu untuk memberi masukan dan pertimbangan kepada pengasuh pesantren Tebu Ireng, yang di dalamnya adalah perwakilan dari masing-masing zuriyah keturunan Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari.
Dari majelis inilah keputusan-keputusan penting lahir untuk pengembangan pesantren. Sentra kuliner. Berdirinya sentra kuliner Tebu Ireng tak lepas dari dukungan dan bantuan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Puji Astuti. Sentra kuliner diresmikan pada tahun 2018 oleh Ibu Susi Puji Astuti dan ikut di dalamnya Kiai Haji Solahuddin Wahid, Ibu Nyai Hajjah Faridah, Gus Kikin, dan Ibu Nyai Leli, serta Ibu Munjidah Wahab. Sentra kuliner bertujuan untuk mengajak masyarakat gemar makan ikan karena ikan laut kaya akan sumber protein dan itu biasa disebut dengan makanan pintar. Pendirian MTS Solahuddin Wahid dari lahan kosong menjadi gedung. MTS Sains Solahuddin Wahid adalah lembaga pendidikan khusus putri yang berada di bawah naungan pesantren Tebu Ireng. Setelah sukses mendirikan sekolah menengah atas atau SMA Trend Science dan sekolah menengah pertama atau SMP Sains di Jombang, Kiai Haji Solahuddin Wahid atau Gus Solah berinisiatif mendirikan lembaga serupa dengan kurikulum yang terintegrasi antara kurikulum pesantren dan kurikulum kemenak dengan dikombinasikan dengan kurikulum khusus berbasis sains sehingga dalam pembelajaran santri sudah terintegrasi dalam satu paket. Lembaga ini dibangun di atas tanah wakaf dari Bapak Insinyur Sudikno dan Ibu Setiowati yang terletak di Jalan Kesamben Sumobito, Desa Kesamben, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Pendirian pesantren-pesantren cabang. Tujuan utama mendirikan cabang pondok pesantren Tebu Ireng di berbagai wilayah ini tak lain untuk memperluas syiar Islam di beragam penjuru. Berikut cabang-cabang Tebu Ireng di penjuru tanah air. Tebu Ireng 2, Trend Science diresmikan pada tahun 2014 di Jombo, Ngoro, Jombang. Pesantren Tebu Ireng 3, Harun Najah diresmikan pada tahun 2013 bertempat di Indragiri Hilir, Riau. Pesantren Tebu Ireng 4, Al-Islah diresmikan pada tahun 2014 bertempat di Indragiri Hulu, Riau. Pesantren Tebu Ireng 5, Ciganjur diresmikan pada tahun 2014 bertempat di Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan. Pesantren Tebu Ireng 6, Bina Ummah bertempat di Cianjur, Jawa Barat. Pesantren Tebu Ireng 7, Miftahul Khoir diresmikan pada tahun 2016 bertempat di Sulawesi Utara. Pesantren Tebu Ireng 8, Banten diresmikan pada tahun 2017 terletak di Kabupaten Serang, Banten. Pesantren Tebu Ireng 9, Sibolangit diresmikan pada tahun 2016 terletak di Deli Serdang, Sumatera Utara. Pesantren Tebu Ireng 10, Al-Hijaz diresmikan pada tahun 2018 bertempat di Rejang Lebong, Bengkulu. Pesantren Tebu Ireng 11 terletak di kawasan Wara Air Kuning, Ambon. Pesantren Tebu Ireng 12, Darus Solihin diresmikan pada tahun 2018 terletak di Tulang Bawang, Lampung. Pesantren Tebu Ireng 13, Pandeglang terletak di Pandeglang, Banten. Pesantren Tebu Ireng 14, Madani Bintan diresmikan pada tahun 2019 terletak di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Pesantren Tebu Ireng 15, Samarinda diresmikan pada tahun 2019 berlokasi di Gang Saka, Jalan Pangeran Suryanata, Kelurahan Bukit Pinang, Samarinda, Ulu. Pendirian Rumah Sakit Hasyim Asy'ari dari lahan kosong menjadi saat ini. Begitu banyak pengembangan pesantren Tebu Ireng tak menjadikan Gus Solah puas. Rumah Sakit Hasyim Asy'ari akhir dari cita-cita sang arsitek. Sejak dimulai pekerjaannya pada bulan Desember 2018 lalu hingga Desember 2021, pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Kiai Haji Hasyim Asy'ari bekerjasama dengan Dompet Duafa di Tanah Tebu Ireng ini sudah rampung. Bangunannya yang 3 lantai sudah kokoh, paving bloknya telah rapi terpasang, penanaman pohon peneduh pun telah selesai. Ruang untuk dapur gizinya telah selesai pula. Ruangan ini terletak di belakangan sebelah kiri gedung rumah sakit. Pemasangan kusen pintu dan jendelanya pun telah terpasang paripurna. Di acara 1000 Hari Kiai Haji Solahuddin Wahid malam ini,
kita melihat mimpi beliau terwujud. Kita semua melihat rumah sakit Kiai Haji Hashim Asy'ari berbasis wakaf ini. Rumah sakit ini sudah dilengkapi dengan alat-alat kesehatan yang memadai. Tinggal 10% yang belum terpenuhi. Namun, beberapa alat kesehatan sekitar 90% sudah terpenuhi semua. Sahabat, mari kita wujudkan rumah sakit ini sehingga akan banyak duafa, lansia, dan masyarakat semua bisa merasakan manfaatnya. Selamat jalan, Gusola. Malam itu, suasana begitu hening dan sunyi. Kumandang azan Isya sudah berlalu 2 jam belakangan. Di satu kamar, di rumah sakit jantung harapan kita, terbaring lemas tubuh yang tak lagi muda. Seorang pejuang kemanusiaan, sosok panutan bagi seantero negeri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gusola menghembuskan nafas terakhirnya. Banyak lidah yang diam membisu, banyak kepala yang tertunduk layu. Air mata berkaca, tak sedikit pula yang tumpah lalu jatuh menangis. Tepat pada pukul 20:55 pada tanggal 2 Februari 2020, Gusola kembali ke rangkulan ilahi. Gusola diterbangkan kembali ke tanah asalnya Jombang. Di pemakaman pesantren Tebu Ireng, Gusola diistirahatkan dengan tenang bersama para pendahulunya di tanah perjuangan Tebu Ireng. Selamat jalan Kiai kami, sosok panutan kami, Kiai Haji Salahuddin Al-Ayyubi Wahid.